Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Apa maknanya kata berjuanglah? Dan bagaimana perjuangan itu menuju pintu yang sesak itu? Keselamatan adalah anugerah daripada Allah semata, bukan karena perbuatan baik. Ini Efesus 2 ayat 8. Dan keselamatan itu semata-mata karena inisiatif Tuhan yang memilih kita, bukan karena kita yang memilih Tuhan. Jadi jikalau demikian, apa arti kata berjuanglah? Dan di sini saudara berkata berjuang berbicara tentang perjuangan rohani kita. Bagaimana seorang harus punya komitmen iman, harus punya ketatan iman dalam mengikuti Tuhan sampai garis akhir hidupnya. Nah, di dalam bagian ini kita mengerti kenapa orang-orang Puritan seperti John Bunyan, seperti daripada John Owen menekankan indahnya manusia dalam kerohaniannya adalah ketika dia punya perjuangan rohani. Berarti hidup kita indah di hadapan Tuhan jikalau engkau punya mental perjuangan rohani. Karena orang yang memiliki satu perjuangan rohani pasti punya tanggung jawab hidup. Engkau tuntut orang punya tanggung jawab hidup. Jikalau dia tidak punya perjuangan rohani, sulit. Tapi orang-orang yang punya perjuangan rohani, tanggung jawab di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada Tuhan, pasti bertanggung jawab dalam nilai hidup dia, dalam nilai kerja dan lain-lain. Pertanyaan kita, bagaimana kita punya satu perjuangan iman, perjuangan rohani seperti ini? Pertama, orang itu harus punya penyangkalan diri dan pikul salib. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 9 ayat 23 dan Lukas 14 ayat 27. Jadi jikalau hidup kita mau sungguh-sungguh diperkenan Tuhan memiliki satu perjuangan iman, perjuangan rohani, kalahkan musuh dalam dirimu. Kalahkan musuh di dalam seluruh pikiranmu. Kalahkan musuh dalam nilai perasaanmu yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketakutan. Kalahkan kedagingan dalam dirimu. Jadi di dalam bagian ini kita percaya sekali saudara, penyangkalan diri dan pikul salib itu cara Tuhan yang paling indah, melatih kita, membentuk kita, bahkan membuat kita harus lebih bergantung kepada Dia. Tapi kalau salibmu itu dosa, itu bukan salib yang mulia. Salib yang mulia, engkau dibuat menderita, tapi melaluinya Tuhan dipermuliakan. Salib yang mulia adalah salib yang membuat engkau akhirnya mau bergantung kepada Tuhan, tidak boleh bergantung kepada diri. Di dalam makna inilah saudara kita mengerti sekali saudara. Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita diberikan salib. Kedua, hidupmu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Melayani Dia. Efesus 2 ayat 8, kita dipilih bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita dipilih dalam anugerah Tuhan. Dan kita dipilih ayat 10 untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pelayanan yang bersifat kekal. Berarti melayani cukup? Tidak. Harus melayani dalam perjuangan. Melayani dalam perjuangan cukup? Tidak. Harus melayani dalam jiwa yang berkorban. Untuk apa? Untuk hidup kita meluaskan kerajaan Allah sampai akhir hidup kita. Jadi di dalam bagian inilah saudara, berjuanglah melalui setiap jalan itu sampai mencapai pintu yang sesak itu. Maka apa artinya pintu yang sesak itu? Ini menggambarkan saudara, kalau kita ikut Tuhan, itu ada satu konsekuensi. Kita akan mengalami penderitaan, kita akan mengalami penolakan, bahkan kita bisa mengalami kematian karena Kristus, karena kita martir. Jadi di dalam bagian inilah saudara, kita harus mengerti hidup orang Kristen menuju pintu yang sesak. Studi ada kesulitan, amin. Bekerja ada kesulitan, amin. Engkau berusaha ada kesulitan, amin. Kenapa? Semua kesulitan itu adalah membuktikan untuk melatih imanmu.
Jadi di dalam bagian inilah surah berjanji di hadapan Tuhan, sampai mati kamu harus setia. Jangan sampai mati akhirnya engkau menjadi orang yang kalah. Sama seperti orang berjuang naik gunung kemuliaan Tuhan. Engkau di depan, nanti terbelakang. Kenapa? Karena kamu kalah, engkau terhempas oleh badai hidup. Engkau terhempas oleh kesulitan hidup. Jadi ingatlah poin ini. Terus sampai mati Tuhan. Beri aku kemampuan. Aku bertemu muka dengan engkau Tuhan.